Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh peserta Bamba. Hari ini izinkan saya melakukan presentasi terkait dengan pengenalan program studi kebidanan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Widya Maya Ningrum. Saya sebagai Ketua Program Studi di Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Adik-adikku, anak-anakku tersayang, sebelum memaparkan terkait dengan materi, ingin saya paparkan terkait dengan mengapa seseorang harus memilih sekolah kebidanan. Hal ini tentunya mempunyai alasan tersendiri, karena menjadi seorang bidan akan membuat kamu memiliki banyak pengalaman yang baru. Bisa menolong orang yang sakit, bisa melakukan pertolongan kepada ibu hamil, ibu bersalin, bayi balita, dan sebagainya. Selain kita menjadi seorang bidan yang mempunyai pengalaman, kita juga bisa merubah kepribadian. Kita bisa lebih peduli kepada orang lain dan berjiwa sosial yang sangat tinggi. Tentunya ini yang melandasi kenapa kita harus sekolah di kebidanan. Berdasarkan hasil survei kepada beberapa mahasiswa yang telah mengenyam pendidikan di program studi kebidanan ini, 10 alasan kenapa seseorang memilih jurusan kebidanan. Yang pertama adalah dengan kuliah di kebidanan, pendidikan akan lebih cepat. Kenapa? Karena di kebidanan ini jenjang pendidikannya adalah diploma 3. Kemudian, kuliah di kebidanan itu memiliki prospek karir yang sangat baik. Bisa menjadi seorang PNS, bisa mendapatkan banyak pengalaman, bisa membuka komunikasi dan jaringan yang baru, kemudian bisa membuka bisnis kesehatan karena di kebidanan juga akan diajarkan bagaimana menjadi seorang entrepreneur, bisa membuka praktek sendiri, bisa menumbuhkan sosok atau jiwa sosial dan keibuan. Kenapa? Karena kita bisa memberikan bimbingan kepada orang lain, ibu melahirkan, ibu hamil, yang tentunya itu juga akan menjadi pengalaman dan pembelajaran kita ketika nanti menjadi seorang ibu di keluarga. Kemudian, menjadi seorang bidan itu memiliki pekerjaan yang sangat mulia. Beberapa alasan ini tentunya yang melatar belakangi Anda juga bergabung di prodi kebidanan ini, yang tentunya ini menjadi dasar yang baik untuk bagaimana melalui proses pendidikan selama 3 tahun ke depan. Selamat datang di program studi kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Anda sudah tepat memilih kami. Untuk itu, sedikitnya saya akan menguatkan kenapa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh ini menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Yang pertama, kita ketahui bahwa program studi kebidanan itu unit pengelola di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan dan berdiri sejak tahun 2007. Program pendidikan kita itu adalah jenjang diploma 3, yang lama pendidikannya itu kurang lebih 6 semester atau 3 tahun. Untuk program studi kebidanan, kita telah mendapatkan akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan itu dengan status akreditasi B. Akreditasi ini tentunya akan menjadi modal dalam pengelolaan program studi yang akan menunjukkan bagaimana mutu, bagaimana kualitas pengelolaan program studi sehingga dapat menghasilkan bidan yang profesional. Dalam pengelolaan program studi, tidak lepas daripada visi dan misi yang menjadi tujuan bersama. Visi dari program studi kebidanan adalah menghasilkan ahli madya kebidanan yang unggul dalam pelayanan kebidanan berbasis komunitas dan berdaya saing global pada tahun 2030. Kemudian apa yang menjadi misinya? Yang menjadi misinya adalah yang pertama melaksanakan pendidikan dan pengajaran inovatif dalam bidang kebidanan, melaksanakan penelitian ilmiah dalam bidang kebidanan, khususnya dalam pelayanan kebidanan berbasis komunitas, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, dan meningkatkan kualitas sarana prasarana yang mendukung terhadap proses pendidikan. Ini menjadi tujuan dari kita semua,
Untuk itu, seluruh aktivitas program studi merujuk kepada bagaimana caranya visi dan misi ini bisa tercapai. Selanjutnya yang akan saya paparkan ini terkait dengan pengelolaan program studi meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk program pendidikan dan pengajaran, kurikulum yang berjalan pada tahun akademik 2020-2021 untuk adik-adik semuanya yang bergabung sekarang itu lama pendidikannya selama 6 semester, yaitu 3 tahun, dengan beban SKS sebanyak 110 SKS yang terdistribusi di semester 1 sampai semester 6. Untuk kurikulum di D3 Kebidanan, komposisi praktik dan pengetahuan itu 60 dibanding 40%. Artinya, nanti ketika adik-adik mulai melakukan pembelajaran atau perkuliahan, kita akan lebih banyak mengasah keterampilan kita. Yang tentunya ini akan menjadi bekal ketika nanti adik-adik akan lulus setelah pendidikan kebidanan ini. Untuk pembelajaran itu ada 3, ada teori, ada praktikum di laboratorium, dan ada praktik di lapangan. Untuk teori, proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan cara pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas, dan di masa COVID ini tentunya memang berdasarkan anjuran pemerintah, pembelajaran akan dilakukan secara daring. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dengan lancar, dan memang apa yang harus adik-adik ketahui selama proses pendidikan itu bisa tersampaikan dengan baik walaupun dengan metodenya secara daring. Untuk kegiatan praktikum, kita menggunakan laboratorium yang ada di program studi kebidanan. Kita memiliki beberapa laboratorium untuk ANC atau asuhan antenatal care pada ibu hamil, kemudian laboratorium persalinan, laboratorium bayi dan balita, laboratorium komunitas, yang semuanya itu nanti akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran praktikum. Selanjutnya ada kegiatan praktik. Untuk kegiatan praktik, program studi kebidanan telah melakukan beberapa kerjasama dengan rumah sakit, dengan puskesmas, kemudian praktik mandiri bidan, dan di masyarakat. Ini juga tentunya akan menjadi bekal untuk adik-adik semuanya ketika nanti adik-adik menjalani pendidikan di prodi kebidanan ini. Selanjutnya, slide ini akan memberikan penjelasan terkait dengan aktivitas lain selain daripada pembelajaran. Untuk aktivitas lain di sini, selain daripada dosen, mahasiswa pun akan selalu dilibatkan dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena ini menjadi tugas utama dalam pengelolaan program studi. Penelitian, mahasiswa akan dilibatkan pada saat proses pengambilan data, yang tentunya ini juga pasti akan memberikan pengalaman untuk adik-adik bagaimana memproses atau bagaimana memperoleh data dalam suatu penelitian. Tentunya, sebagai seorang dosen, kami harus memberikan updating terkait dengan keilmuan kebidanan. Melalui penelitian inilah akan menghasilkan ilmu-ilmu yang baru yang akan bermanfaat untuk adik-adik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengabdian kepada masyarakat. Ini pun menjadi komponen utama yang memang bersinergis antara mahasiswa dan kami sebagai pengelola kebidanan. Mahasiswa pun akan selalu dilibatkan dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan merupakan keilmuan kebidanan yang tentunya apa yang sudah kita dapatkan itu akan bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya dalam pengelolaan program studi, tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun jejaring dengan lingkungan sekitar. Kerjasama atau jejaring yang sudah ditempuh oleh program studi kebidanan adalah kerjasama dengan lahan praktik, baik rumah sakit, puskesmas, atau praktik mandiri bidan. Selain itu, kami juga telah membangun kerjasama dengan institusi pendidikan baik di dalam ataupun di luar negeri. Hal ini tentunya akan memberikan kesempatan untuk adik-adik apabila ke depan mempunyai kemampuan bahasa yang memang
Sampai saat ini dari kami belum pernah ada yang lolos. Untuk itu mari saya memotivasi adik-adik semua yang mempunyai kemampuan berbahasa Inggris, asah kemampuan dan adik-adik akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pertukaran pelajar ke luar negeri. Biasanya ke Malaysia, ke Filipina, atau ke Thailand. Mudah-mudahan di angkatan ini ada yang mempunyai potensi dan bisa mengasah kemampuannya sehingga bisa kami usulkan untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Nama laboratorium kebidanan, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, laboratorium kebidanan ini sebagai lahan atau sebagai tempat untuk mengimplementasikan keilmuan yang sifatnya praktikum. Kemudian ada lab komputer, karena sekarang sudah serba era digital, proses ujian akhir nasional pun kita sudah menggunakan komputerisasi. Alhamdulillah di Fakultas Ilmu Kesehatan kita sudah memiliki laboratorium komputer yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan dalam proses uji kompetensi ke depannya. Kemudian ada wahana untuk membaca, ada perpustakaan. Nanti silakan adik-adik bisa mengunjungi perpustakaan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sana terdapat beberapa referensi yang nanti dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada aula, ada ruang kelas yang memang sudah terfasilitasi, yang mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan dalam proses pembelajaran ke depannya. Selanjutnya, mungkin ini slide terakhir dari saya. Setelah dipaparkan terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, ini yang tidak kalah penting adalah prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh program studi kebidanan. Yang pertama adalah produk inovatif yang dihasilkan oleh dosen itu sudah menghasilkan hak kekayaan intelektual, yang tentunya ini menjadi kebanggaan buat kita semua, karena ketika memiliki haki artinya ini sudah diakui secara nasional. Tentunya ke depan ini menjadi target bahwa haki bukan hanya untuk dosen, tetapi adik-adik sebagai mahasiswa pun bisa menghasilkan produk inovatif yang bisa dipatenkan, yang bisa menghasilkan hak kekayaan intelektual. Silahkan yang punya kemampuan, yang punya kreativitas untuk bisa menuangkan dalam lingkup kebidanan. Dan yang terakhir, sebagai dosen di kami itu bukan hanya sebagai dosen yang mengajar di kelas, tetapi sudah ada beberapa dosen juga yang sudah bisa menjadi narasumber baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Hal ini tentunya akan menjadi bekal untuk kita semua, bagaimana mengelola prodi itu bisa lebih baik, bagaimana mengelola pembelajaran itu bisa lebih baik, sehingga adik-adik ketika bergabung dengan kami, menjalankan proses pendidikan selama 3 tahun itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang memang seharusnya didapatkan dan ilmu-ilmu yang update berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung buat adik-adik semuanya. Apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan itu semoga tercapai. Mudah-mudahan selama pendidikan di sini 3 tahun mendapatkan kelancaran, baik dari segi materi, dari segi waktu, kesehatan, dan dalam kondisi sekarang saya selalu ingin mengingatkan bahwa selalu jalankan protokol kesehatan. Karena dengan menjalankan protokol kesehatan kita akan terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.